Siapa sangka, pasangan yang dulu dianggap cadangan masa depan, ini kini berubah jadi monster lapangan, dan jadi penentu kelolosan Indonesia ke perempat final Sudirman Cup 2025. Halo, Sobat Catatan Badminton. Kembali lagi di channel yang selalu membahas seru-seruan bulu tangkis Indonesia dan dunia. Hari ini kita punya kabar super panas dari ajang beregu campuran paling bergengsi sejagat raya bulu tangkis, Sudirman Cup 2025. Dan ya, ini ganda putri andalan Indonesia, Lani Tria Mayasari dan Siti Fadia Silva Ramadhanti. Langsung aja kita ke intinya. Bertempat di Xiamen Fenghuang Gymnasium, Cina, Selasa, 29 April 2025, pasangan Lani dan Fadia benar-benar mengguncang arena. Lawan mereka adalah pasangan India, Priya Konjengbam dan Shruti Misra. Dan hasilnya, tidak tanggung-tanggung, menang telat, menang cepat, menang elegan. 2 game langsung, 21-10 dan 21-9. Tidak sampai 35 menit, laga sudah selesai. Mereka turun sebagai partai keempat saat Indonesia sudah unggul 2-1 atas India. Dan kemenangan ini jadi penentu. Ya, benar banget. Kemenangan Lani Fadia memastikan Indonesia lolos ke perempat final Sudirman Cup 2025. Game pertama, langsung tancap gas. Lani dan Fadia memulai pertandingan dengan 4 poin beruntun. Bayangkan, belum 5 menit, Indonesia sudah menguasai permainan. Lani sangat dominan di depan net, membuat pasangan India terus-terusan mengangkat bola. Dan siapa yang mengeksekusi dengan smash keras dari belakang? Tentu saja, Fadia. Skor telak 11-3 di interval pertama membuktikan dominasi total. Game pun ditutup dengan skor 21-10. Brutal. Masuk game kedua, India sempat mencoba memberikan perlawanan. Tapi, ya tetap saja, mereka kesulitan. Lani dan Fadia kembali unggul di interval dengan skor 11-6. Dan setelah itu, permainan jadi sepihak. Rally-rally cepat, penempatan bola cerdik, dan serangan bertubi-tubi dari duo Indonesia, membuat pasangan India terlihat frustasi. Akhirnya, game kedua ditutup dengan 21-9. Sapu bersih. Kemenangan ini mengantar Indonesia mencatat 2 kemenangan beruntun di grup D. Setelah sebelumnya juga mengalahkan tim kuat Denmark. Kemenangan atas India menjadi poin krusial. Karena dari 5 partai yang dimainkan, Indonesia sudah mengantongi 3 kemenangan lebih dulu. Gimana nggak bangga? Sebelum partai Lani dan Fadia, pertandingan pertama diisi oleh Rehan Naufal Kusarjanto dan Gloria Emmanuel Wijaya yang sempat kalah dramatis setelah memenangi game pertama, namun tumbang di 2 game berikutnya. Tapi Indonesia langsung bangkit. Di tunggal putri, Putri Kusuma Wardani memberikan kejutan manis dengan menghajar ratu bulu tangkis India, Pusarla Sindhu, dalam 2 game langsung, 21-12 dan 21-13. Dominasi yang mengejutkan dari Putri KW. Kemudian giliran Jonathan Christie yang mengamankan poin penting. Meski kalah di game pertama melawan Pranu HS, Jojo comeback dengan gaya khasnya, sabar, kuat, dan menggila di game kedua dan ketiga. Skornya, 19-21, 21-14, dan 21-12. Nah, setelah Jojo bikin Indonesia unggul 2-1, barulah Lani Fadia turun di partai keempat dan mengunci kemenangan menjadi 3-1. Dengan hasil ini, Indonesia hanya butuh 1 kemenangan lagi dari partai kelima, ganda putra Shohibul Fikri dan Daniel Martin, untuk benar-benar menyempurnakan kemenangan telak atas India. Yang lebih menarik, pelatih ganda putri Indonesia pun langsung memberikan pujian untuk Lani dan Fadia. Katanya, mereka tampil luar biasa, bermain lepas, tapi tetap fokus dan kompak. Ini jadi sinyal positif banget menjelang fase gugur. Indonesia kini tinggal menghadapi Denmark untuk menentukan siapa yang keluar sebagai juara grup. Tapi yang jelas, tiket ke perempat final sudah di tangan.
dan Lania Fadia, mereka kini mulai jadi ancaman nyata bagi siapapun di turnamen ini. Chemistry mereka makin kuat, komunikasi makin solid, dan serangan mereka, wah, makin ganas. Jadi, sobat catatan badminton, siap-siap saja. Ini baru pemanasan. Perjalanan Indonesia di Sudirman Cup 2025 masih panjang. Tapi kalau melihat performa hari ini, optimisme kita makin tinggi. Lawan-lawannya harus waspada, karena ganda putri Indonesia sudah naik level. Itulah tadi update super spesial dari catatan badminton. Kalau kalian suka sama performa Lani dan Fadia, jangan lupa kasih like, share, dan komentar di bawah ya. Kira-kira, menurut kalian siapa yang paling bersinar di tim Indonesia kali ini? Dan bisa nggak nih Indonesia bawa pulang Piala Sudirman tahun ini? Sampai jumpa di video berikutnya. Ranking terbaru BWF bikin hot. Ginting makin terpuruk, Alwi Farhan siap kudeta, dan Putri KW tinggal selangkah dari sejarah besar. Halo, sobat catatan badminton. Selamat datang kembali di channel yang selalu update dan mengupas tuntas segala hal tentang dunia bulu tangkis. Dari berita terkini sampai analisis mendalam. Hari ini, kita akan bahas update panas dan mengejutkan dari ranking terbaru BWF, pertanggal 29 April tahun 2025. Ada yang naik, ada yang turun drastis, dan ada juga yang siap menggebrak. Jadi, pastikan kalian nonton sampai habis, karena ada banyak kejutan yang mungkin belum kalian tahu. Kita mulai dulu dari sektor tunggal putra. Siapa yang masih kokoh di puncak ranking dunia? Jawabannya adalah si Yuki. Ya, pemain andalan Tiongkok ini masih belum tergoyahkan di posisi nomor 1 dunia. Konsistensinya dalam turnamen-turnamen besar patut diacungi jempol. Di posisi kedua, masih ada Kunlavut Vititsarn dari Thailand, yang terus memberikan tekanan pada Yuki. Posisi 3 dan 4 ditempati oleh duo Denmark yang tangguh, yaitu Anders Antonsen dan Victor Axelsen. Nama-nama ini memang sudah langganan di papan atas dunia. Lalu di posisi kelima, ada Lee Si-feng, rekan senegara si Yuki yang juga makin menunjukkan performa stabil. Nah, masuk ke kabar dari tanah air, Jonathan Christie yang tampil impresif belakangan ini berhasil mengamankan posisi ke-6. Ini tentu jadi angin segar buat para pecinta bulu tangkis Indonesia, karena Jojo masih jadi tumpuan utama di sektor tunggal putra. Tapi sayangnya, kabar kurang menyenangkan datang dari Anthony Sinisuka Ginting. Ginting, yang beberapa waktu terakhir absen di sejumlah turnamen penting, harus rela melorot tajam ke posisi 28 dunia. Ini adalah penurunan yang cukup drastis dan tentu menjadi sorotan utama. Bahkan lebih mengejutkan lagi, Ginting kini hanya berjarak 5 peringkat dari juniornya, Alwi Farhan, yang kini berada di posisi 33. Alwi Farhan sendiri mencuri perhatian setelah tampil luar biasa di beberapa turnamen internasional. Pemain muda ini benar-benar menunjukkan kematangan yang luar biasa di usianya yang masih sangat muda. Banyak yang mulai membandingkan, apakah Alwi siap menggantikan peran Ginting dalam waktu dekat? Kita akan lihat bersama-sama. Kita lanjut ke sektor tunggal putri, yang juga tak kalah seru. Pemain Korea Selatan, An Se-young, masih tak terbendung di peringkat pertama dunia. Dominasinya makin kuat, dan jarak poin dengan pesaing terdekatnya makin jauh. Ini membuktikan bahwa An Se-young bukan hanya jago, tapi juga sangat konsisten. Peringkat 2 dan 3 diisi oleh Wang Zhiyi dan Han Yu dari Tiongkok. Sedangkan Akane Yamaguchi dari Jepang berada di posisi keempat. Namun kabar gembira datang dari Indonesia. Gregoria Mariska Tunjung berhasil naik ke posisi 5 dunia. Ini merupakan pencapaian luar biasa untuk Gregoria, yang telah menunjukkan perkembangan signifikan dari tahun ke tahun. Di bawah Gregoria, ada nama-nama seperti Pornpawe Chochuong, Chen Yufei, Tomoka Miyazaki, Supanida Katethong, dan Busanan Ong Bamrumphan yang melengkapi 10 besar dunia. Dan, satu lagi kabar yang sangat patut dibanggakan. Putri Kusuma Wardani alias Putri KW kini semakin dekat ke 10 besar. Saat ini Putri KW berada di peringkat 11 dunia, hanya terpaut 1 langkah dari top 10. Atlet muda yang juga seorang polwan ini benar-benar jadi inspirasi. Performanya yang stabil dan penuh semangat di lapangan membuat banyak pihak optimis kalau dia akan segera menembus peringkat 10 besar dunia. Ayo Putri KW, kamu bisa. Sementara itu, Esther Nurumitri Wardoyo yang juga bagian dari skuad pelatnas, saat ini berada di peringkat 34 dunia. Masih ada banyak peluang bagi Esther untuk naik peringkat, apalagi kalau dia mampu tampil konsisten di turnamen-turnamen ke depan. Kalau kita lihat secara keseluruhan, pergerakan ranking kali ini menunjukkan dinamika yang luar biasa. Para pemain muda mulai menekan,
Dan para senior harus ekstra waspada kalau tidak ingin tergusur. Apakah ini tanda-tanda generasi baru akan mengambil alih? Nah, sobat catatan badminton, itu tadi update lengkap ranking terbaru BWF untuk sektor tunggal putra dan putri pertanggal 29 April 2025. Banyak kejutan, banyak yang perlu diperhatikan. Kita tentu berharap para pemain Indonesia bisa terus naik peringkat dan memberikan prestasi terbaik untuk Merah Putih. Jangan lupa tulis di kolom komentar. Menurut kalian siapa pemain Indonesia yang paling potensial untuk jadi nomor 1 dunia di masa depan? Alwi Farhan? Putri KW? Atau mungkin ada nama lain yang kalian jagokan? Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Catatan Badminton, supaya kalian gak ketinggalan info-info penting dan seru lainnya seputar dunia bulu tangkis. Sampai jumpa di video selanjutnya.